now. Ha! Tear it up on the concrete, feel it in your heartbeat. Yeah. I hope you like it. Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Dan kembali lagi di kali ini gue akan melanjutkan pembahasan aerodinamika pada mobil legendaris sedan coupe dari Jerman, yaitu brand BMW. Dan ini adalah mobilnya dengan generasi terbaru dari BMW seri genap, yaitu seri M4 atau seri genap yang lebih sporty. Dan ini adalah BMW M4 dengan tipe varian M4 Competition, yaitu BMW dengan tipe M ya. Jadi divisi M yang menangani dalam hal performa mesin di BMW, yaitu M, sekelas dengan Mercedes AMG dan lain-lainnya. So, di pembahasan kali ini gue akan lanjutkan pembahasannya bagaimana aerodinamika mobil BMW M4 ini bekerja, khususnya pada bagian belakang, perspektif belakang, dan ada beberapa hal detail yang akan gue bahas di mobil ini. So, yang penasaran dengan bagaimana aerodinamikanya pada BMW M4 ini pada bagian depan dan samping, bagaimana aerodinamika pada mobil ini bekerja, bisa tonton videonya di video sebelum ini, di part satunya. Di sana gue sudah membahas bagaimana aerodinamika angin ketika mengenai mobil BMW M4 ini pada bagian depan dan pada bagian sampingnya. Dan kali ini gue akan bahas bagaimana aerodinamika pada mobil BMW M4 bekerja pada bagian belakang mobil, dan ada beberapa hal detail yang akan gue bahas di sini di BMW M4. So, kita akan langsung masuk ke videonya, dan selamat menonton. Dan inilah dia BMW M4 Competition aerodinamikanya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya di kali ini, yaitu BMW M4, yang dimana gue akan bahas khusus untuk bagian belakang dulu ya. Kali ini gue akan bahas untuk bagian belakang dan juga perspektifnya pada bagian belakangnya, bagaimana aerodinamika pada mobil BMW M4 ini bekerja. Oke, ini adalah bagian belakangnya, bentuk desain pada bagian belakang BMW M4. Perlu gue kasih tahu lagi kalau BMW dengan seri 4, yaitu 2, 4, 6, dan 8, yaitu BMW dengan mengutamakan bentuk desain dan performa di sana, yaitu sporty, BMW yang lebih sporty dan BMW yang lebih intinya lebih sporty ketimbang BMW dengan seri ganjil, yaitu seri 1, 3, 5, dan 7, yaitu dimana BMW mengutamakan efisiensi kendaraan di sana, seperti sedan, lalu SUV yang lebih normal di sana ya. Jadi untuk seri-seri yang genap, yaitu seri-seri untuk yang mobil coupe, yaitu seri yang lebih sporty di sana, yaitu mobil 2 pintu. Sisanya untuk seri yang ganjil, dari gue bilang untuk mobil yang berversi lebih sedan di sana, seperti itu. So, oke, kita akan masuk ke pembahasannya bagaimana aerodinamika BMW seri 4 ini bekerja pada bagian belakangnya. Oke, ini adalah bagian belakangnya. Apa saja ini bagian belakang? Tentu saja di bagian belakang sini dia terdapat 4 buah knalpot yang sangat besar di tengah ini penempatannya. Lalu di bagian belakang knalpot ini dia terdapat yang kalian lihat di sini, dia terdapat seperti filter ya. Dia ini seperti filter knalpot dari mesin yang bentuknya sangat menonjol di bagian bawah sini. Dan kita akan beralih ke sampingnya dulu, perspektifnya. Di sini untuk bagian belakangnya dia terdapat ada area kecil diffuser di sekitaran knalpot di sini.
Nah, ini adalah area diffusernya yang di bagian area knalpot. Jadi diffusernya ini dia menyatu dengan area knalpotnya, dipisah. Jadi area diffusernya tuh kan area diffusernya tuh dia berada di sini. Nah, sudah kecil di tengah, dan itu juga harus dibagikan dengan posisi knalpot yang menempel ke area diffuser, dan juga area diffuser ini pada bagian belakangnya terdapat filter knalpot di sini. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah adanya splitter di sini, splitter udara. Lebih tepatnya apa ya? Kalau gue bilang sih namanya ini seperti winglet ya, winglet kecil di bagian belakang mobil ya. Kurang lebih seperti itu. Dan naik ke atas bagian ke atasnya dia terdapat ductile di sini, ductile spoiler di bagian sini, dan ini menempel dan terintegrasi dengan bentuk desain, kalau nggak salah ini terintegrasi dengan bentuk desain terang ya. Ini adalah bagasinya. Jadi spoiler ini atau ductile ini dia menyatu dengan pintu bagasinya, jadi dia bukan aftermarket atau pasangan ya. Kalau singkat gue nih kayaknya ini dia terintegrasi dengan desainnya seperti itu. Jadi ya paling bagian belakang itu saja, mungkin apa saja yang di bagian belakang elemen-elemennya. Jadi cukup sederhana, cuman cukup kompleks ya. Sederhana tapi bentuknya menggembung-gembung gini, ala khas desain dari BMW, yaitu senang bermain dengan desain untuk BMW generasi yang sekarang ini. Oke, kita akan kembali lagi ke belakang. Jadi gue akan bahas bagaimana aerodinamika ini bekerja, khususnya pada bagian diffuser ya. Jadi diffuser ini dia tempatnya di area sini. Nah, ini kepotong dengan knalpot ya, kepotong dengan knalpot. Nah, ini adalah area diffusernya. Jadi ini area diffusernya, ini ada separator wingletnya di area diffuser. Jadi kalau di bagian sampingnya di sini akan terlihat. Nah, jadi area diffusernya ini dia berada di sini. Nah, jadi seperti tadi gue bilang, knalpotnya ini dia menempel pada bagian diffuser. Jadi diffusernya ini dia sebenarnya bentuk desain utamanya dia adalah kotak pemanjang seperti ini. Tapi dia harus dipotong sedikit area sisi kiri dan sisi kanannya untuk area knalpot. Lalu sisanya akan dipasang dengan winglet separator seperti ini. Nah, perlu gue bilang di sini, di beberapa video lalu gue sudah mention kalau kinerja diffuser ini dia sangat sensitif, dimana diffuser ini akan bekerja pada mulai kecepatan misalnya kecepatan 150 km/jam ke atas. Di sana diffuser akan bekerja seefisien mungkin dan semaksimal mungkin untuk meng-creating downforce di sana. Di bawah kecepatan segitu, diffuser akan bekerja tapi tidak begitu efisien untuk meng-creating downforce yang bekerja untuk menekan mobil ke area bawah, ke arah bawah mobil sini. Jadi kurang lebih diffuser akan bekerja optimal di kecepatan 150 kph atau kilometer per jam ke atas. Jadi 150 km per jam ataupun lebih ke atas, diffuser akan meng-creating downforce dengan aliran airflow yang mengenai pada area diffuser tersebut. Pada area diffuser tersebut ya. Jadi diffuser akan bekerja optimal pada 150 km per jam ini.
kecuali diffuser tersebut. Jadi diffuser ini kan dia harusnya menerima angin yang berada di bagian bawah mobil. Misalnya seperti ini. Jadi angin yang berada di bagian bawah mobil dia akan disalurkan, akan bergerak mengalir ke bagian belakang mobil, disalurkan melalui diffuser ini. Jadi angin yang berada di bagian bawah mobil akan bekerja mengalir ke bagian area diffuser dan akan diangkat ke bagian atas mobil. Nah, seberapa efisien diffuser tersebut bekerja? Selain kecepatannya, selain dari sisi hal kecepatan, aspek kecepatan, namun juga dari sisi aspek kerapihan bagaimana airflow pada bagian bawah mobil, area bawah mobil di sini, dia bekerja dengan optimal. Di mana maksud gue di sini? Kalau terpasang diffuser, maka langkah baiknya kalau di bagian bawah mobil dia terdapat penutup atau cover untuk menutup area bagian bawah mobil. Di mana pada bagian bawah mobil seperti yang kita ketahui di sana ada as roda, ada gardan, ada macam-macam mesin di sana, ada gearbox juga di bagian bawah mobil. Nah, area-area itu akan mengacaukan airflow yang akan diteruskan ke bagian diffuser. Jadi kalau area bawah mobil tidak tertutup dengan alat papan atau apapun itu agar pada bagian bawah mobil dia tertutup rata, mulus rata ya, maka airflow tersebut akan licin, akan disalurkan ke bagian diffuser. Itu yang pertama. Nah, kalau yang tidak mempunyai area pada bagian bawah mobil, tidak mempunyai papan atau penutup cover, maka aliran udara yang berada di bagian bawah mobil dia akan terjadi vortex atau turbulensi pada bagian bawah mobil di sini, dan itu tidak akan mengoptimalkan kinerja dari diffuser. Jadi diffuser ini tidak akan bekerja optimal ketika angin yang diterima dari diffuser, angin yang dari bawah mobil ya, angin yang dari bawah mobil ke arah diffuser ini terbentuknya adalah turbulen. Nah, ini akan tidak optimal, bisa meng-create downforce tapi tidak seoptimal ketika bagian bawah mobil tertutup rata dan aliran airflow-nya mulus ke bagian diffuser. Itu yang utama. Dan gue bisa bilang kalau di BMW ini dia sebenarnya kayaknya tidak tertutup 100% ya, pastinya kayaknya. Karena untuk yang pertama adalah untuk budgeting cost cap, yaitu untuk menurunkan harga jual, dan kedua adalah untuk maintenance service yang lebih mudah. Kalau tidak tertutup oleh cover, maintenance service akan lebih gampang untuk mengeceknya karena tidak harus membuka-buka plat cover yang ada di bagian bawah mobil. Nah, yang kedua adalah yaitu di mana di bagian bawah diffuser ini tadi gue bilang di area sini dia terdapat, ini kemungkinan adalah filter knalpot. Yap, ini adalah filter knalpot untuk pembuangan asap yang lebih bersih. Namun filter ini dia tidak tersembunyikan dengan baik. Jadi dia menonjol ke arah luar seperti ini, dan dia dapat mengacaukan aliran udara dari efisiensi airflow dari bawah mobil untuk disalurkan ke area diffuser di sini. Jadi diffusernya BMW M4 ini sebenarnya yaitu adalah ini area alat untuk knalpot, filter knalpot ini. Jadi diffusernya ini dia berada di depannya filter knalpot, dan ini diffuser ini tidak begitu kerja optimal. Jadi bentuk kinerjanya anginnya seperti ini. Di aliran udara di bagian bawah mobil sini dia akan terkena area alat filter knalpot dan akan terbuang dan ya akan terkacaukan di sini. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan angin yang kena diffuser tidak 100%
dari bagian bawah mobil. Bisa saja angin yang dari diffuser ini dia merupakan angin turbulen yang mengenai alat knalpot filter ini di sini. Jadi tidak murni dari 100% dari bagian bawah mobil. Seperti itu. Jadi udah diffusernya kecil. Diffusernya ini pun dia tidak mengoptimalkan kinerja dari diffusernya, yaitu dengan mengangkat angin pure dari bagian bawah mobil, namun merupakan angin turbulen atau angin buangan dari bagian filter knalpot di sini. Seperti itu. Nah, itu yang utamanya adalah aliran airflow-nya. Kita akan beralih ke atasnya, di mana aliran airflow-nya di sini dia sebenarnya lebih normal ya, karena ini adalah mobil coupe. Jadi aliran airflow-nya dia akan mengangkat di sini dan akan smooth turun ke bagian bawah mobil, ke bagian belakang mobil. Karena mobil coupe yaitu memiliki atap landai di sini ya. Jadi bukan mobil sedan. Seperti ini contohnya. Ini adalah bagian sampingnya dari BMW M4. Nah, jadi ini adalah seri coupe, yaitu dengan seri genap, yang dimana seri coupe ini mempunyai bentuk atap landai ya. Jadi airflow yang mengenai kaca ini dari depan akan naik ke atas dan akan dibuang secara smooth ke bagian belakang mobil di sini. Nah, ini adalah area belakangnya untuk mengangkat airflow yang tadi kena ductile di sana, ataupun juga ada bisa lurus ke belakang mobil sini. Jadi unik ya, mobil coupe ini dia lebih smooth turun airflow-nya ketimbang mobil sedan, yang dimana mobil sedan ini adalah, kalau sedan kan 4 pintu ya, jadi untuk atas utamanya adalah dia seperti ini dan baru turun di sini, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sedan kan 4 pintu ya, jadi ada akomodasi ruang headroom di bagian belakang mobil di sini, bagian pintu kedua di sini, area sini, seperti itu. Nah, ini adalah seri genap yang coupe, dan kita akan kembali lagi ke bagian belakangnya. Jadi di bagian belakang sini dia terdapat ductile yang tadi gue bilang ini kayaknya lebih ke arah terintegrasi dengan desainnya ya. Jadi bukan aftermarket atau pasangan. Jadi aliran airflow-nya dia akan smooth turun dan akan terkena ductile di sini. Di sini juga. Nah, untuk bagian tengahnya, karena di bagian tengahnya dia lebih landai, lebih turun ketimbang sisi kiri dan sisi kanannya, maka airflow yang ada di bagian tengah sini dia akan langsung ke bagian belakang mobil, tidak terangkat ya, kecuali bagian kiri dan sisi kanannya dia karena bentuknya naik seperti ini, maka airflow-nya akan naik ke atas mobil seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk bagian belakangnya. Ada beberapa hal detail yang akan gue bahas, yaitu masuk ke bagian detail. Ada beberapa hal, kurang lebih 3 hal di mana gue akan bahas detail di sini. Oke, kita akan masuk ke bagian detailnya dari BMW M4 di sini. Di sini gue akan bahas 2 atau 3 hal detail pada bagian airflow mobil M4 competition, BMW M4 competition ini. Kita akan mulai dari depan. Ya, ini adalah bagian depannya dari BMW M4 ya. Jadi khas banget bentuk grillnya di sini yang sangat tinggi dan sangat besar di sini. Dan ini adalah bagian dari desain ikonik dari BMW, yaitu bernama kidney grill design. Kidney grill design itu adalah kidney itu kan ginjal ya, jadinya grill yang sangat besar ini dua sisi kiri dan sisi kanan dari iconic design ini dari sudah lama munculnya dari BMW, dan ini merupakan sangat ikonik dan sangat dikenali oleh banyak masyarakat di dunia kalau ini adalah mobil BMW. Dan sekaligus kalau bentuknya seperti ini, maka
hanya dua kemungkinan, yaitu BMW seri 4, M4 ataupun M3. Jadi M4 dan M3 nya mempunyai kidney grill design atau grill depan seperti ini yang sangat ikonik, bentuknya seperti ini. Di BMW lain untuk generasi sekarang dia tidak mempunyai bentuk grill yang seperti ini. Hanya BMW M3, M3 dan M4 atau M4 yang mempunyai grill desain seperti ini. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Di sini gue akan bahas 3 hal detail pada bagian mobil M4 di sini. Yang pertama, kita akan mulai dari depan dulu. Yang pertama adalah bentuk spionnya di sini ya. Spion di sini. Gua akan bahas spionnya di sini. Nah, ini adalah spionnya. Jarang gue bahas spion pada mobil yang sudah gue bahas. Namun kali ini gue akan bahas spionnya karena ini merupakan integrasi dengan desain dan dengan aerodinamika bekerja di sini. Jadi perlu gue bahas di sini kalau desain spion dari BMW ini merupakan juga ikonik. Jadi ini adalah desain spionnya. Nah, spion ini terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah tangkainya, mountingnya yang pada bagian hitam ini, dan bagian utamanya, kacanya pada bagian yang hitam ini. Nah, ini adalah bagian utamanya. Ini bagian utamanya dan ini bagian tangkainya untuk gagang atau pemegang dari spionnya, seperti itu. Nah, untuk spionnya ini seperti tadi gue bilang, ini merupakan spion ikonik yang sudah BMW lakukan dari, kalau nggak salah, dari tahun 90-an. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, di bagian tangkai atasnya di sini dia terdapat seperti winglet kecil ya. Winglet kecil. Nah, ini adalah desain yang sudah BMW lama lakukan sejak dari kurang lebih tahun 90-an ataupun 80. BMW sudah menggunakan tangkai seperti ini. Jadi ada 2 bilah ke samping sini ke arah bodi. Jadi ada 2 bilah di sini. Nah, ini merupakan desain ikonik. Kalau dulu 2 bilah ini, tangkai yang atas dan bawah ini dia terintegrasi dengan menyatu ke bagian bodi di sini. Nah, menyatu ke bagian bodi di sini. Jadi yang atasnya di sini dia menyatu juga. Jadi dia atas dan bawah memegang spion ke arah bodi. Namun sekarang hanya satu, yaitu pada bagian bawahnya saja di sini. Yang atasnya dia mengambang atau seperti dia floating atau terpisah ke arah bodi. Nah, ini terintegrasi dengan desain satu. Yang kedua adalah bagian dari regulasi ya, seperti kurang lebih regulasi, karena regulasi sekarang yaitu di mana spion harus bisa terlipat atau folding, bisa terlipat atau folding, yang dimana BMW tidak mau menghilangkan bentuk desain seperti ini. Akhirnya BMW tetap menggunakan desain seperti ini, namun mereka memutuskan hubungan antara wingtip di atas ini dengan desain yang ada di bagian wingtip yang atas bagian ini, dengan memisahkan dengan bentuk body, terintegrasi dengan bodinya, maksudnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk mengakomodasi foldingnya, BMW memutuskan untuk memisahkan wingtip yang atas ini dengan bagian bodinya. Jadi hanya bagian bawahnya yang hanya untuk menopang spionnya. Nah, untuk efek seperti ini, desain seperti ini, BMW mempunyai efek aerodinamika yang dimana wingtip ini dia untuk membelah angin. Ya, angin yang terkena spion ini akan terbelah menjadi 2 arah, ke arah atas dan ke arah bawah.
yang dimana ini untuk mengefisiensikan aerodinamika yang mengalir ke arah kaca ya, ke arah kaca sini dan ke arah belakang mobil di sana. Seperti itu. Jadi walaupun desain yang sudah terputus seperti ini, namun desain eksterior harus mengakali bagaimana desain tersebut, desain ikonik harus dapat terpampang namun dapat mengikuti regulasi yang pertama, dan juga dapat memberikan efek efisiensi aerodinamikanya seperti itu. Oke, kita akan beralih ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya sebenarnya ke bagian atapnya ya, bagian atapnya di sini. Nah, untuk bagian atapnya dia terdapat di sini seperti sirip-sirip ya, seperti sirip-sirip di atas ini. Nah, sirip ini sebenarnya dia tidak berpengaruh pada aerodinamika. Dia hanya sebagai desain saja, namun tidak berpengaruh pada bagian efisiensi, namun berpengaruh pada bagian aerodinamikanya, dimana kalau BMW seri 4 ini dipacu dengan kecepatan kencang, maka sirip-sirip ini untuk mengarahkan airflow udara yang semakin terfokuskan ke arah mana, jadi tidak teracak-acakan dari atas ini, misalnya ke atas ini, dari atas ini pada bagian sisi kiri baru ke terlarikan ke bagian tengah ataupun ke bagian sisi kanannya seperti itu. Jadi terfokuskan ke arah sini, ke arah tengah, yang tengahnya juga seperti itu, kanannya juga seperti itu ya. Jadi seperti itu fungsi dari sirip-sirip ini. Jadi bukan mengefisiensikan aerodinamika, tapi untuk memberikan efek aerodinamikanya seperti itu. Dan untuk bagian depannya, nah ini bagian depannya. Untuk bagian depannya sepertinya sudah gue bahas, dimana di sini dia terdapat lubang ya, lubang di depan sini untuk memberikan aliran airflow ke bagian roda depan sini. Roda depan sini jadi lubang. Jadi ini inlet intake ini dia berlubang bukan untuk ke mesin, tapi untuk ke direct ke bagian depan roda depan untuk mengurangi turbulensi di bagian depan mobil di sini. Jadi di sini juga ada terdapat winglet kecil untuk ke roda depan ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, itu dia guys, dari pembahasan kali ini adalah mobil yang ikonik dari Jerman, yaitu dari brand BMW, dengan salah satu mobil ikonik mereka yaitu BMW M4 Competition. Bentuk dan desain sangat berpengaruh kepada kinerja aerodinamika, termasuk dengan mobil BMW M4 ini. Dan dengan ciri khasnya dari BMW atau bahasa desain yang unik juga berpengaruh dengan aerodinamika yang bekerja di BMW M4 Competition ini. Dengan generasi yang terbaru yaitu G82 membawa BMW M4 Competition ini bukan hanya cantik di mata, namun juga sangat dikenang oleh banyak orang di dunia dengan desainnya. So ya, jangan lupa di like, share, dan subscribe ke channel gue. And see you on the next week. And bye bye.